akan menjelaskan tentang bocoran dan prediksi pertanyaan wawancara untuk seleksi P3K tahun 2021. Jadi ini khusus untuk guru honorer ya teman-teman sekalian. Jadi bocoran dan prediksi ini sesuai dengan kisi-kisi dari Kemendikbud. Materi ujian P3K teman-teman, ada kompetensi teknis, ada TBS di bagian penalaran, ada manajerial, sosiokultural, dan yang terakhir ada pertanyaan wawancara. Nah, nanti untuk pertanyaan wawancaranya teman-teman, ini ditulis secara tertulis, berarti kemungkinan esai atau isian. Nah, ada sekitar 10 nomor soal dan waktu pengerjaan sekitar 10 menit. Nah, untuk video kali ini teman-teman, saya akan memberikan sedikit prediksi kami terhadap pertanyaan wawancara yang kemungkinan besar akan naik di seleksi P3K tahun ini di tahun 2021. Oke, prediksi pertanyaan wawancara teman-teman. Yang pertama, nanti kami prediksikan bahwa akan muncul pertanyaan mengenai pribadi teman-teman atau tentang diri teman-teman, seperti menceritakan diri sendiri, kelebihan dan kekurangan, prestasi-prestasi yang pernah diraih, serta pengetahuan teman-teman terkait profesi teman-teman saat ini. Artinya pengetahuan teman-teman terkait guru ya teman-teman, karena guru merupakan profesi teman-teman saat sekarang ini. Nah, kemudian yang kedua, nanti kami prediksikan bahwa akan ada pertanyaan mengenai P3K, seperti pengetahuan teman-teman mengenai P3K dan alasan teman-teman untuk ikut seleksi P3K. Kemudian yang terakhir ada pertanyaan seputar program pendidikan yang saat ini, yakni salah satu program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yakni Merdeka Belajar. Nah, diantaranya ada tentang pembelajaran di masa pandemi atau pembelajaran jarak jauh, ada AKM, asesmen kompetensi minimum, dan ada asesmen nasional, serta yang terakhir ada guru penggerak. Nah, baik teman-teman, kita langsung saja ke bentuk soalnya. Soal nomor 1, nanti teman-teman akan disuruh untuk menceritakan tentang diri teman-teman sendiri. Nah, ini pertanyaan yang umum dan paling sering diajukan saat wawancara. Mungkin pertanyaan tersebut tampaknya mudah, tetapi pada kenyataannya tidaklah semudah yang teman-teman bayangkan. Yang pasti, teman-teman harus menyadari bahwa pewawancara tidak tertarik untuk mengetahui usia teman-teman berapa, lahir di mana, anak siapa, hobi teman-teman, dan lainnya. Pewawancara di sini berusaha mengetahui teman-teman secara profesional. Jadi teman-teman harus siapkan 2 atau 3 poin mengenai diri teman-teman, baik pengalaman kerja maupun sasaran karir teman-teman, dan ingat harus tetap konsisten dalam menceritakan tentang diri teman-teman. Kemudian nanti akan ada pertanyaan mengenai apa kelebihan dan kekurangan teman-teman. Nah, untuk menjawab soal ini, pastikan jawaban setiap orang berbeda. Nah, teman-teman jelaskan saja kelebihan dan kekurangan teman-teman secara jujur. Jangan lupa kemas dengan baik. Setelah menjawab kekurangan teman-teman, jangan lupa berikan solusi untuk kelemahan tersebut. Jadi di sini saya akan memberikan contoh cara mengemas kelebihan dan kekurangan. Saya adalah seorang pendidik, tentunya saya adalah orang yang optimis, bekerja keras, kreatif, bertanggung jawab, dan punya inisiatif tinggi. Saya mampu bekerja secara independen maupun bekerja bersama dalam tim. Kadangkala saya suka lupa akan hal-hal kecil, tetapi untuk menutupi kelemahan saya itu, saya selalu menyiapkan notepad kecil untuk mencatat segala hal agar tidak lupa. Nah, ini contoh kelemahan teman-teman yang kami kemas dengan baik. Next, soal nomor 3. Nah, ini yang saya maksud tadi teman-teman, akan ada pertanyaan mengenai P3K. Jadi apa yang teman-teman ketahui tentang P3K? Nah, pertanyaan ini merupakan salah satu alat bagi si pewawancara untuk mengetahui apakah teman-teman mempersiapkan diri dengan baik atau tidak.
Teman-teman tuliskan saja semua hal yang teman-teman ketahui tentang P3K. Dimulai dari pengertian P3K, tujuan P3K, dan sebagainya yang terkait dengan P3K. Nah, next, apa motivasi Anda untuk ikut dalam seleksi P3K? Mengingat masih banyak lowongan yang lebih baik di luar sana. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, tentu motivasi setiap orang ini pasti berbeda-beda. Nah, teman-teman jelaskan saja motivasi teman-teman. Sini saya berikan contoh. Saya adalah guru honorer yang sudah mengabdi belasan tahun di sekolah. P3K merupakan salah satu solusi bagi kami, guru honorer, untuk memperbaiki nasib kami. Semoga dengan adanya seleksi P3K ini dapat mengubah status kami yang tadinya sebagai guru honorer menjadi guru ASN, serta dapat meningkatkan keterampilan kami untuk mencerdaskan anak bangsa. Oke, next teman-teman. Nah, bagaimana pengalaman mengajar teman-teman? Nah, tuliskan pengalaman mengajar teman-teman, misalnya saya mulai mengajar tahun berapa dan di sekolah mana, berapa gaji teman-teman. Jangan lupa ketika menjawab pertanyaan ini, teman-teman harus jujur, karena semua data-data teman-teman sudah terekam atau terinput oleh Dapodik. Nah, jika teman-teman baru beberapa bulan mengajar, ceritakan saja bahwa teman-teman masih fresh graduate dan baru beberapa bulan mengajar. Misalnya, pengalaman mengajar saya belum cukup 1 tahun. Kemudian tambahkan statement bahwa teman-teman adalah orang yang senang mempelajari hal-hal atau tantangan baru dan seorang fast learner atau seorang yang cepat belajar. Next. Nah, prestasi apa yang diraih dan dibanggakan? Nah, untuk menjawab soal seperti ini, teman-teman mesti tuliskan prestasi yang teman-teman pernah dapat selama menjadi guru. Jadi misalnya, saya pernah juara OGN atau Olimpiade Guru Nasional, serta prestasi-prestasi lainnya yang pernah teman-teman dapat selama menjadi guru. Atau jika teman-teman tidak punya prestasi, teman-teman bisa menuliskan bahwa teman-teman sering mengikuti pelatihan-pelatihan untuk pengembangan karir teman-teman ke depannya. Next, nomor 7. Menurut Anda, apa yang dimaksud dengan guru profesional? Nah, nanti teman-teman bisa menjawab sesuai dengan pemahaman teman-teman. Nah, pemahaman teman-teman ini pasti berbeda-beda. Jadi contoh di sini, menurut saya, guru profesional adalah guru yang memiliki penguasaan terhadap 4 kompetensi berdasarkan peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang guru. 4 kompetensi yang dimaksud adalah kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional, serta memiliki tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Next. Nomor 8, ada 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh guru. Sebutkan dan jelaskan keempat kompetensi tersebut. Nah, ada 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh guru, yaitu yang pertama ada kompetensi pedagogik. Nah, kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman wawasan atau landasan pendidikan, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum atau silabus, perancangan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, pemanfaatan teknologi pembelajaran, evaluasi hasil belajar, serta pengembangan peserta didik yang mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Jadi itu kompetensi yang pertama. Kompetensi yang kedua adalah kompetensi profesional, yakni kemampuan guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni dan budaya yang meliputi materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan kelompok mata pelajaran yang diampu. Kemudian ada konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan kelompok mata pelajaran yang diampu. Jadi ini kompetensi yang kedua, yakni kompetensi profesional. Kompetensi yang ketiga adalah kompetensi kepribadian. Nah, kompetensi kepribadian adalah sikap yang wajib dimiliki seorang guru mencakup
beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, arif dan bijaksana, demokratis, mantap, berwibawa, stabil, dewasa, jujur, sportif, menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat, secara objektif mengevaluasi kinerja sendiri, dan mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan. Kemudian yang terakhir teman-teman ada kompetensi sosial. Nah, kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat yang meliputi berkomunikasi lisan, tulis, dan atau isyarat secara santun, menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional, bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama tenaga pendidikan, pimpinan satuan pendidikan, orang tua atau wali peserta didik. Bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku, serta menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan. Jadi teman-teman, itu tadi soal nomor 8. Next ke soal nomor 9. Jika Anda lolos P3K, apakah Anda bersedia ditempatkan di seluruh wilayah di Indonesia? Nah, jawaban teman-teman di sini sangat menentukan kelulusan teman-teman. Nah, agar teman-teman bisa lolos passing grade, teman-teman harus menjawab bahwa saya bersedia untuk ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia karena saya adalah guru profesional. Next, nomor 10. Nah, kadangkala biasanya teman-teman dalam pertanyaan wawancara ada pertanyaan mengenai Pancasila atau undang-undang. Contoh di sini, jelaskan arti Pancasila menurut pendapat Anda sendiri. Nah, teman-teman jawab saja bahwa Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai dasar negara dan pedoman yang kuat untuk mencapai tujuan negara Indonesia. Nama Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Hal ini berarti ada 5 pedoman penting rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Next teman-teman. Nah, untuk menambah pengetahuan teman-teman mengenai pertanyaan wawancara yang diprediksi muncul di seleksi P3K tahun 2021, maka teman-teman jangan lupa juga belajar mengenai pembelajaran di masa pandemi, yaitu pembelajaran jarak jauh atau dengan istilah PJJ. Nah, nanti teman-teman jangan lupa belajar tentang tujuan pembelajaran jarak jauh, pendekatan PJJ, model pembelajaran jarak jauh atau PJJ, prinsip PJJ, dan praktik pembelajaran 5M. Baik teman-teman, saya akan jelaskan di sini. Nah, sebutkan tujuan pembelajaran jarak jauh. Nah, yang pertama teman-teman ada 4 tujuan dari PJJ ini. Yang pertama tentu memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat COVID-19. Kemudian yang kedua, melindungi warga satuan pendidikan dari dampak buruk COVID-19. 3. Mencegah penyebaran dan penularan COVID-19 di satuan pendidikan. Dan yang keempat, memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua atau wali. Next teman-teman, nomor 12. Pendekatan pembelajaran jarak jauh teman-teman ada 2. Yang pertama, PJJ dalam jaringan atau online. Ini menggunakan gawai dan aplikasi pembelajaran. Kemudian yang kedua ada PJJ dalam luar jaringan atau offline. Nah, ini menggunakan televisi, radio, modul pembelajaran, bahan ajar, cetak, dan lain-lain. Seperti kemarin teman-teman di pembelajaran belajar dari TVRI. Nah, itu salah satu merupakan contoh dari PJJ dalam luar jaringan atau offline. Kemudian nomor 13, model pembelajaran jarak jauh. Yang pertama ada luring, kemudian ada daring, dan yang ketiga ada terpadu atau blended. Nah, teman-teman untuk luring sendiri luring ini artinya tidak menggunakan fasilitas internet teman-teman ya. Nah, ini bisa belajar melalui televisi, radio, modul atau LKPD, lembar kerja, bahan ajar cetak atau alat peraga, dan media belajar dari benda di lingkungan sekitar. Sedangkan untuk daring menggunakan gawai dan jaringan internet. Nah, ini pasti menggunakan aplikasi pembelajaran atau menggunakan LMS, Learning Management System.
Nah, yang ketiga ada terpadu atau blended e-learning. Ini memadukan antara luring dan daring. Itulah yang disebut dengan blended. Nah, ini tentu menggunakan aplikasi untuk pembelajaran, menghadirkan interaksi dengan guru secara luring atau daring, menerapkan sesi sinkron dan asinkron pembelajaran. Nah, sesi sinkron yang dimaksud di sini adalah di mana siswa berinteraksi dengan guru secara serentak dalam waktu yang telah disepakati. Sedangkan sesi asinkron di mana siswa melakukan tugas secara mandiri dengan pilihan waktu yang fleksibel. Jadi ini untuk model pembelajaran jarak jauh. Next, soal nomor 14. Nah, prinsip pembelajaran jarak jauh. Teman-teman, ada 6 prinsip pembelajaran jarak jauh. Yang pertama ada prinsip keselamatan dan kesehatan lahir dan batin seluruh warga satuan pendidikan. Yang kedua ada memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik. Yang ketiga, PJJ berfokus pada pendidikan kecakapan hidup. Prinsip keempat, pembelajaran materi pembelajaran bersifat inklusif sesuai dengan usia dan jenjang pendidikan. Yang kelima, pemberian tugas bervariasi tergantung daerah, satuan pendidikan, minat murid. Dan yang prinsip yang keenam adalah hasil belajar diberikan umpan balik dan melakukan pola komunikasi interaktif. Baik teman-teman, nah pembelajaran jarak jauh mewajibkan guru untuk menerapkan praktik pembelajaran 5M. Nah, apa yang dimaksud dengan pembelajaran 5M? Nah teman-teman, pembelajaran 5M di sini yang dimaksud adalah yang pertama ada memanusiakan hubungan, kemudian ada memahami konsep, membangun keberlanjutan, memilih tantangan, dan memberdayakan konteks. Untuk memanusiakan hubungan artinya praktik pembelajaran yang dilandasi orientasi pada anak berdasarkan relasi positif yang saling memahami antar guru, murid, dan orang tua. Jadi ini dilandasi orientasi teman-teman ya. Untuk memahami konsep, praktik pembelajaran yang memandu murid bukan hanya menguasai konten, tetapi menguasai pemahaman mendalam terhadap konsep yang dapat diterapkan di beragam konteks. Yang ketiga ada membangun keberlanjutan. Praktik pembelajaran yang memandu murid mengalami rute pengalaman belajar yang terarah dan berkelanjutan melalui umpan balik dan berbagai praktik baik. Kemudian yang keempat ada memilih tantangan, artinya praktik pembelajaran yang memandu murid untuk menguasai keahlian melalui proses yang berjenjang dengan pilihan tantangan yang bermakna. Kemudian yang terakhir ada memberdayakan konteks, artinya praktik pembelajaran yang memandu murid melibatkan sumber daya dan kesempatan di komunitas sebagai sumber belajar sekaligus kesempatan berkontribusi terhadap perubahan. Nah teman-teman, yang dimaksud dengan 5M di sini, ini yang tadi ya teman-teman ya. Nah saya yakin dan percaya nanti akan naik di pertanyaan wawancara, yakni memanusiakan hubungan, memahami konsep, membangun keberlanjutan, memilih tantangan, dan memberdayakan konteks. Oke baik teman-teman, ini untuk PJJ. Next teman-teman, jangan lupa teman-teman belajar juga mengenai AKM atau asesmen kompetensi minimum. Seperti pengertian AKM, tujuan AKM, perbedaan AKM dengan ujian nasional. Nah, seperti yang teman-teman ketahui bahwa tujuan AKM ini, tujuan diadakannya AKM pada tahun 2021 adalah untuk menyiapkan peserta didik yang memiliki kecakapan abad 21. Nah, AKM ini terdiri atas 2 subtes, yakni literasi membaca atau asesmen pada kemampuan bernalar menggunakan bahasa, kemudian ada numerasi atau asesmen kemampuan bernalar menggunakan matematika. Literasi membaca bukan hanya sekedar kemampuan membaca secara harfiah tanpa mengetahui isi atau makna dari bacaan tersebut, melainkan kemampuan memahami konsep bacaan. Sedangkan untuk numerasi bukan hanya sekedar kemampuan menghitung, melainkan kemampuan mengaplikasikan konsep hitungan, ya teman-teman, di dalam suatu konteks baik abstrak maupun nyata. Nah, inilah tujuan diadakannya AKM pada tahun 2021. Tahun ini ya teman-teman. Kemudian perbedaan AKM dengan ujian nasional. Nah, ini yang sudah dijelaskan oleh Kementerian kemarin bahwa perbedaan yang paling jelas di sini adalah untuk level siswa. Teman-teman, untuk ujian nasional biasanya diujikan untuk siswa tingkat akhir.
Nah, untuk AKM nantinya, AKM ini akan diujikan nanti untuk siswa kelas 5 SD, kelas 8 SMP. Nah, boleh ini kelas 9 ini sifatnya opsional. Nah, untuk kelas SMA, dia akan diujikan di kelas 11. Nah, untuk subjek siswanya, kalau ujian nasional kemarin ini seluruh siswa kelas 12 atau seluruh siswa kelas 9 atau seluruh siswa tingkat akhir. Nah, untuk AKM nanti teman-teman, ini akan diujikan hanya sampel siswa. Jadi dipilih dari beberapa siswa di kelas 11 yang dirandom, yang dipilih secara acak. Nah, untuk jenis tesnya teman-teman, untuk ujian nasional sendiri dia high stake, kemudian untuk AKM itu low stake. Sedangkan untuk model soal, biasanya kalau ujian nasional itu berupa pilihan ganda dan isian singkat ya teman-teman ya. Nah, kalau untuk AKM nanti banyak sekali jenis soalnya, diantaranya ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, drag and drop, isian singkat, esai, dan soal-soal interaktif. Nah, untuk teksnya biasanya kalau ujian nasional itu 4 hari, nah nanti untuk AKM ini hanya sekitar 2 hari. Nah, untuk mode pelaksanaan, untuk ujian nasional semi online, sedangkan untuk AKM itu dia full online, kemudian semi online dan offline di sekolah tertentu. Nah, untuk metode penilaiannya menggunakan CBT, sedangkan untuk AKM ini dia menggunakan CAT, ini sama yang digunakan untuk tes CPNS atau tes P3K nantinya. Nah, spesifikasi minimal infrasekolah untuk ujian nasional, server sekolah, komputer klien, dan BW, sedangkan kalau untuk AKM ini server sekolah tidak perlu. Nah, baik teman-teman, ini sedikit perbedaan antara AKM dan ujian nasional. Next teman-teman ya. Nah, untuk mempermantap pemahaman teman-teman mengenai pembelajaran jarak jauh dan AKM, nah teman-teman bisa mengikuti diklat yang diadakan oleh Kemendikbud melalui program Guru Belajar. Nah, untuk video kali ini teman-teman saya rasa cukup sekian dulu. Ada sekitar 17 nomor pertanyaan wawancara. Nah, saya berharap sekitar 80% yang saya bahas di sini akan naik di seleksi P3K nanti di tahun ini, di tahun 2021. Baik teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua, berkah bagi saya dan berkah bagi teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu di video-video kami selanjutnya.